Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian business plan dan beberapa manfaat business plan dalam usaha bisnis. Secara singkat, business plan dapat diartikan sebagai dokumen atau rencana tertulis mengenai tujuan bisnis atau usaha serta cara untuk mencapainya. Secara lebih kompleks, business plan berartikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang hendak atau sedang dijalankan. Kemudian di beberapa manfaat business plan diantaranya yaitu: 1. Memperjelas tujuan dan fokus bisnis. Yang kedua, menjadi roadmap bisnis. Yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengatur sistem keuangan perusahaan. Dan yang kelima, mendapatkan investor atau sumber dana. Manfaat bisnis plan yang pertama yaitu memperjelas tujuan dan fokus bisnis. Business plan bisa membantu bisnis agar lebih mengenal tujuan dan fokusnya. Rencana harus dibuat sedetail mungkin agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, bisnis juga lebih fokus dalam mengejar tujuan tersebut. Ketika bisnis sudah berjalan, kamu bisa menggunakan business plan sebagai bahan evaluasi. Yang kedua yaitu menjadi roadmap bisnis. Business plan merupakan roadmap atau peta yang menggambarkan perjalanan bisnismu dalam jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek. Rencana yang dibuat bisa direalisasikan secara bertahap, seperti mewujudkan visi, menetapkan segmentasi dan target pasar, meningkatkan kegiatan operasional bisnis, dan sebagainya. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan pengambilan keputusan. Pasti ketika kita akan menjalankan bisnis, banyak tantangan dan pilihan yang akan kita temui. Dan kita harus menentukan waktu yang tepat untuk mengembangkan produk baru, menyelesaikan masalah finansial, mengubah strategi pemasaran, merekrut tenaga kerja, dan sebagainya. Business plan bisa menjadi acuan dalam mengambil keputusan yang tepat dan tentunya sejalan dengan tujuan bisnis. Yang keempat yaitu mengatur sistem keuangan perusahaan. Business plan juga berisi sejumlah hal penting mengenai keuangan perusahaan. Kamu bisa merencanakan anggaran sejak awal sehingga bisnis bisa menggunakan dana yang tersedia sesuai dengan alokasinya. Selain itu, sistem keuangan yang baik akan membantu bisnismu terhindar dari kesalahan dalam menyusun pembukuan yang bisa berujung pada kerugian. Manfaat yang kelima yaitu mendapatkan investor atau sumber dana. Sudah pasti kamu membutuhkan dana yang cukup untuk menjalankan bisnis. Ketika hendak mengajukan pinjaman ke lembaga atau investor, kamu bisa menggunakan business plan sebagai bentuk proposal. Kamu pun berpeluang mendapatkan lebih banyak investor apabila menyusun business plan dengan tepat. Investor akan berpikir bahwa kamu serius menjalankan bisnis dengan melihat business plan yang telah kamu buat. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang business plan. Nah, di dalam business plan terdapat 5 elemen yang menjadi kunci utama business plan, seperti deskripsi bisnis Anda, yang kedua pesaing Anda, yang ketiga pemasaran Anda, yang keempat SDM dalam business plan, yang kelima data keuangan Anda. Oke, yang pertama deskripsi bisnis Anda. Maksudnya di sini adalah deskripsi bisnis usaha Anda untuk memberikan penjelasan secara singkat dan sederhana tentang bisnis Anda. Jangan terlalu banyak memberikan informasi yang tidak penting. Selain itu, sertakan jenis bisnisnya baik berupa produk atau layanan yang Anda atau akan sediakan dan siapa audiens target Anda. Selanjutnya, plan bisnis yang kedua adalah pesaing Anda. Apakah pesaing Anda adalah seseorang di jalur atau jenis usaha yang sama? Atau apakah lebih fokus pada segmen industri atau produk atau jasa? Adapun tujuan mendefinisikan pesaing Anda yaitu untuk menentukan siapa pesaing paling sukses atau lawan tersulit Anda yang harus Anda perhatikan dengan teliti. Dan dengan melakukan identifikasi, Anda dapat mengetahui dan mempelajari tentang apa yang membuat mereka sukses, mungkin saja dalam hal penawaran produk, harga terbaik, layanan yang diberikan, dan lain sebagainya. Setelah Anda memiliki informasi ini, Anda perlu memikirkan bagaimana Anda bisa mengalahkan mereka, namun penting untuk bersikap realistis. Dan yang keempat adalah SDM dalam business plan. Dalam menjalankan bisnis, Anda memerlukan tim dengan keterampilan serta pengalaman yang sesuai untuk bisnis Anda. Pastikan Anda memiliki orang yang tepat dalam peran yang tepat. Nah, dengan memiliki tim atau SDM yang tepat dari rencana bisnis Anda
akan sangat membantu untuk membuat bagan organisasi yang mencangkup peran dan tanggung jawab dalam perusahaan. Dari sudut pandang investor, mereka ingin melihat bahwa Anda memiliki tim yang memiliki pengalaman yang relevan untuk membuat bisnis Anda sukses. Nah, yang ketiga adalah pemasaran Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan dengan pemasaran Anda yaitu menginformasikan secara jelas dan rinci akan manfaat produk atau layanan Anda bagi pelanggan target Anda dan menyatakan bagaimana produk atau layanan Anda berada dari pesaing Anda. Strategi pemasaran Anda harus fokus pada saluran yang tepat untuk Anda. Dalam hal ini, Anda dapat memanfaatkan saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan akun Google. Namun, perlu diketahui bahwa pertimbangan terpenting dengan rencana pemasaran adalah mengetahui di mana pasar Anda berada, mengetahui cara mengaksesnya, dan menarik minat konsumen Anda. Dan yang terakhir adalah data keuangan Anda. Bisnis plan atau rencana bisnis Anda perlu menyatakan neraca ini guna menguraikan posisi keuangan Anda saat ini dalam format yang diterima secara umum, dan laporan laba rugi Anda saat ini juga dalam format yang diterima secara umum. Hal ini akan membantu memberi gambaran kepada investor bahwa Anda memiliki strategi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Roidatun Nabila. Saya akan menjelaskan bagian tentang penilaian investor dan kreditur terhadap bisnis plan. Umumnya, penilaian investor dan kreditur terhadap bisnis plan didasarkan pada beberapa faktor kunci yang mencerminkan potensi keuntungan dan resiko bisnis tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang mereka perhatikan. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Bagian ini harus menarik dan memberikan gambaran singkat tentang bisnis, tujuan, dan strategi untuk mencapainya. Investor dan kreditur seringkali menggunakan ringkasan ini untuk menentukan apakah mereka ingin membaca lebih lanjut. Dan yang kedua adalah deskripsi bisnis. Yang dimaksud dari deskripsi bisnis adalah informasi yang jelas mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar, dan proposisi nilai. Investor dan kreditur ingin memahami apa yang membuat bisnis ini unik dan mengapa pelanggan akan memilihnya. Yang ketiga adalah analisis pasar, yang dimana analisis pasar di sini maksudnya adalah pemahaman mendalam tentang pasar yang ditargetkan, termasuk ukuran pasar, tren, segmentasi, dan persaingan. Ini menunjukkan bahwa pemilik bisnis memahami lingkungan di mana mereka akan beroperasi. Yang nomor 4 adalah rencana, pemasaran, dan penjualan. Strategi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, termasuk strategi atau taktik pemasaran dan saluran distribusi. Investor dan kreditur ingin melihat bagaimana bisnis berencana untuk menjangkau target pasarnya dan menghasilkan penjualan. Sedangkan yang kelima adalah struktur organisasi dan tim manajemen, di mana maksudnya adalah profil tim manajemen dan struktur organisasi. Kredibilitas dan pengalaman tim manajemen sangat penting bagi investor dan kreditur karena mereka ingin memastikan bahwa tim memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis dengan sukses. Nomor 6 adalah produk dan layanan. Penjelasan rinci tentang produk atau layanan termasuk tahap pengembangan, keunggulan, kompetitif, dan hak kekayaan intelektual jika ada. Ini membantu menilai inovasi dan diferensiasi bisnis. Nomor 7 adalah rencana operasional. Gambaran tentang bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk lokasi, fasilitas, teknologi, dan proses operasional. Efisiensi operasional adalah faktor penting untuk kesuksesan jangka panjang. Nomor 8 adalah proyeksi keuangan. Laporan keuangan proyeksi seperti proyeksi laba rugi, arus kas, dan neraca. Investor dan kreditur akan memprofitabilitas dan likuiditas bisnis serta melihat apakah proyeksi tersebut realistis dan didukung oleh data. Dan nomor 9 adalah kebutuhan pendanaan dan strategi keluar.
jumlah dana yang dibutuhkan, rencana penggunaan dana tersebut, dan strategi keluar bagi investor seperti IPO atau akuisisi. Investor dan kreditur ingin mengetahui bagaimana dana yang akan digunakan dan apa yang mereka dapatkan dari investasi mereka. Yang nomor 10 adalah analisis resiko, identifikasi resiko potensial dan rencana mitigasi, menunjukkan bahwa bisnis telah mempertimbangkan berbagai risiko dan memiliki strategi untuk menghadapinya. Secara keseluruhan, investor dan kreditur mencari bukti bahwa bisnis memiliki potensi untuk sukses. Tim yang kompeten, strategi yang jelas, dan proyeksi keuangan yang realistis. Mereka juga ingin memastikan bahwa resiko telah diidentifikasi dan rencana mitigasi telah dipersiapkan dengan baik. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja. Terima kasih.